Gak cuma berbakat tapi juga kreatif dan berprestasi. Program seru banget untuk melihat talenta-talenta generasi muda Indonesia. Dan kali ini temenin lagi sama Nisa Muhammad. Dan kali ini juga konsepnya agak beda ya dari episode-episode sebelumnya. Seperti yang No Uti lihat, sekeliling aku tuh udah banyak banget ijo-ijo. Nah, asri banget ya kan? Karena kita lagi di SMK PPN Gorontalo. Aku udah gak sabar banget sih untuk melihat kreativitas anak muda hari ini tuh ada apa aja ya. So let's go! FYI No Uti, SMK PPN Gorontalo ini merupakan sekolah pioner yang mengutamakan keahlian di bidang pertanian dan juga teknologi. Sekolah yang belum lama didirikan ini sekarang sudah tercatat mengembangkan lebih dari 300 jenis tanaman loh. Wih, keren! Oh iya, berlokasi di Jalan Notanaha Putra, Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Gak begitu jauh dari pusat kota kok, No Uti. Di episode BOM kali ini, bakat pertama yang mau kami perlihatkan adalah ini, keahlian di bidang agribisnis dan produksi, atau biasa disebut juga keahlian pembibitan dan pembiakan tanaman. Siswa-siswi dibekali ilmu serta teknik dalam merawat dan mengembangbiakan tanaman secara baik. Tujuannya supaya tanaman bisa menghasilkan bibit yang unggul serta hasil pembuahan yang berkualitas. Termasuk juga diajarkan bagaimana teknik mencangkok tanaman loh. Keren ya. Nah, Nauti tadi kamu juga udah ngeliat kan beberapa video tentang perawatan tanaman yang ada di SMK PPN Gorontalo gitu. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan Pak Ruli selaku guru produktif dan yang akan ngejelasin juga proses-proses yang tadi kalian udah lihat juga gitu. Nah, tadi kan ada proses perawatan, cangkok, penyambungan itu banyak banget nih. Aku pusing gitu loh Pak untuk tahu gitu. Mungkin bisa dijelasin Pak itu proses-prosesnya apa aja gitu. Yang pertama saya akan menjelaskan soal vegetatif seperti cangkok dan stek dan penyambungan. Yang pertama begini Bu, kenapa di SMK PPN Gorontalo itu adalah fokus utama kita. Yang pertama yang kita ketahui bahwa saat ini orang berpikir bahwa yang mana pertanian itu hanya seputaran tanaman pangan. Tetapi ada yang mereka tidak ketahui bahwa tanaman pertanian itu secara luas. Seperti yang tadi itu vegetatif buatan. Di mana kita menyambung tanaman itu agar kita bisa tujuannya agar kita bisa mahir dan bisa memanfaatkan lahan yang sempit. Itu tujuannya sebagai usaha kita nantinya. Tanpa harus kita memiliki lahan yang besar, memanfaatkan lahan yang kecil itu sehingga kita bisa menjadi wirausaha di tanaman tersebut. Atau yang penting kita sudah tahu proses-prosesnya seperti cangkok, baru stek grafting tersebut. Oke, jadi maksudnya untuk wirausaha, even bukan untuk wirausaha juga kayak mungkin di rumah gitu ya, yang punya lahan kecil itu bisa membantu gitu. Jadi tujuannya itu selain untuk itu sendiri, nah untuk ke siswanya gimana tuh Pak? Untuk ke siswanya yang pertama kita melatih mereka yang mana itu kan juga sebagai inovasi dalam dunia pertanian. Bukan hanya menanam seperti biasa, tetapi itu juga ada yang namanya teknik-teknik lain seperti vegetatif buatan, menggabungkan tanaman tersebut. Itu yang pertama. Kemudiannya itu kedua, agar mereka bisa mendapatkan tambahan ekonomi dari segi tersebut. Kemudian ketiga, mereka nantinya bisa lebih mengetahui lagi. Ternyata pertanian itu bukan cuma hanya menanam, tetapi luas. Seperti ada cangkok, penyambungan dan lain-lain gitu. Oke, tapi jenis-jenis tanaman seperti apa sih yang bisa apakah semua tanaman bisa dilakukan hal yang sama Pak, apa gimana? Ada tanaman-tanaman yang tidak bisa, macam contoh seperti cabai, itu kan bisa dicangkok. Oh iya. Kalau cangkok itu dia biasanya tanaman yang memiliki yang biasa pohon-pohon begitu, seperti pepohonan begitu. Oh yang besar ya. Kalau cabai kan dia kecil ya. Kemudian
banyak jenis tanaman yang bisa dicangkok, bisa juga digrafting, tapi sesuai permintaan. Nah, di SMK PPN tersebut dia Request ya? iya request. Oke. Nah, jadi untuk sekarang ini kita lebih fokus ke pengembangan bougainville, karena bougainville itu yang pertama paling banyak diminati, kedua perawatannya sangat mudah, dan yang ketiga dia memiliki nilai keindahan yang tidak kalah daripada bunga-bunga yang lain. Jadi perawatannya itu mudah sebenarnya dari bougainville sendiri kata Pak Ruli tadi ya. Nah mungkin bisa Bapak jelasin tahapan-tahapan perawatan tanaman itu seperti apa aja sih Pak? Tahapan-tahapan perawatan tanaman yang pertama yaitu tanaman tersebut itu kalau di planter itu ada 2 jenis tanaman, yaitu tanaman utama dan gulma. Gulma tersebut yaitu tanaman yang tidak bisa kita kehendaki hidupnya, yang tidak jadi fokus utama. Saya ambil contoh yang bisa. Oke. Kehendak itu kayak gimana ya Pak? Tidak dikehendaki Tuhan apa? Oh oke. Ini namanya apa nih Pak? Nah, ini namanya beringin parigata. Beringin parigata. Oke. Ini adalah tanaman utama yang kita budidayakan. Hmm. Ya, tanaman yang tidak dikehendaki itu seperti ini gulma, seperti rumput begini. Rumput ini harus dibersihkan. Oh Mengapa baik. demikian? Yang pertama, dia nantinya akan terjadi perebutan unsur hara di dalam tanah. Oke. Harus kita bersihkan itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama tersebut. Baik. Seperti itu. Jadi kita harus hari-hari monitoring, harus lihat apakah ini sudah tumbuh gulma. Kalau kita tidak Ya dampaknya tuh kayak gimana tuh Pak kalau misalkan artinya tanaman ini tidak akan tumbuh dengan baik, bisa jadi kerdil. oke. Karena penyerapan nutrisinya itu tidak Terhambat baik, ya? terhambat, iya betul. Oke, tapi memang sebenarnya setiap tanaman itu ada beda-beda ya Pak cara perawatannya ya? Iya, beda. Ada tanaman yang membutuhkan sinar matahari dan ada tanaman yang perawatannya itu harus di tempat yang terlindungi. Oh, baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ruli. Kita juga masih bakal jalan-jalan lagi lah seputaran sini ya. Masih akan melihat-lihat lagi nih No Uti. Jangan kemana-mana, tetap di Bow. Kalau yang tadi itu praktik di lapangan, nah yang ini adalah pemberian materi atau teori ilmunya No Uti. Kekurangannya, vegetasi buatan itu membutuhkan keterampilan yang cukup mahal. Kemudian kalau vegetasi alami gimana, kita menggunakan kita tidak menggunakan faktor manusia, dia secara alami. Kita pindah ke bakat selanjutnya Nauti. Ada teman-teman dari grup pramuka yang mau nunjukin sesuatu. Disimak aja ya. Kekuatan 55, maju, jalan. Hura, 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 hura. Iha, iha. Terpesona, orang terpesona. Memandang kotoran yang manis. Oke, Nauti, sekarang aku udah bersama dengan Fadila. Fadila ini tuh ketua Ambalan SMK PPN Gorontalo. Dan di sebelahnya Fadila ini sudah ada guru pembinanya. Ada Pak Jul yang selaku juga guru pembina ya dari Ambalan SMK PPN Gorontalo gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama mereka berdua gitu. Jadi kalau Pak Jul sendiri, mungkin ke Pak Jul dulu deh. Kalau Pak Jul sendiri ini udah berapa lama jadi guru pembina? Diangkat jadi guru pembina selaku pembina di SMK PPN Gorontalo. Saya kurang lebih 2 tahun sebagai pembina pramuka di SMK PPN Gorontalo. Oke, kalau menurut Pak Jul sendiri apa sih pentingnya kegiatan pramuka ini untuk siswa-siswi di sini? Terkait dengan kegiatan-kegiatan termasuk juga kegiatan ekstra ya, ekstra dan yang wajib dilaksanakan di setiap sekolah dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di luar atau kegiatan-kegiatan di luar lah semua kegiatan yang diikutin gitu. Oke. Nah, dari Pak Jul sendiri apa sih kegiatan rutin dari Ambalan SMK PPN ini? Nah, untuk kegiatan yang rutin itu setiap kali ada penerimaan siswa baru
yang jelasnya kami ada kegiatan PTA. Nah, di situ kami melakukan kegiatan pramuka yang dilaksanakan biasanya kami laksanakan setiap tahun itu rutin. Dan kemarin alhamdulillah kami juga ikut serta dalam kegiatan Jambore Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo. Oke. Ini ada berapa anggota sih dari Ambalan SMK PPN sendiri? Dari Ambalan SMK PPN itu ada yang putra kurang lebih 13 dan yang putri itu 9. 9 peserta. Nah Pak, kalau dari Bapak sendiri apa sih yang Bapak lakukan untuk bikin anak-anak muda ini tetap bisa interest atau apa ya, tertarik dengan kegiatan pramuka gitu di zaman sekarang? Untuk siswa itu melatih percaya diri mereka atau mereka lebih leluasa dalam kegiatan-kegiatan ekstra di mana mereka butuh pengetahuan lebih banyak tentang pramuka dan saling berinteraksi dengan teman-teman lain dari kuaran-kuaran yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah kalau Fadila sendiri alasan kamu ikut kegiatan Ambalan ini apa sih? Untuk saya bisa kan kalau di pramuka itu kan biasa berjelajah. Oke. Saya suka menjelajah. Kamu suka mengeksplor ya. Oke. Jadi kamu emang suka alam gitu-gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Fadila sendiri kegiatan yang paling kamu suka deh dari pramuka? Membuat pioneering. Pioneering. Tadi membuat tandu, Oke. tali temali. Itu ya agar saya itu bisa melatih ke ikatan-ikatan yang sulit untuk ini. Jadi bisa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi kamu sendiri emang pribadi yang suka, maksudnya one day kamu pengen bisa kayak apa sih, naik gunung gitu-gitu nggak? Oke, makanya dia belajarnya gitu ya. Baik. Nah kalau Fadila sendiri kayak tadi tuh emang prosesnya berapa lama tuh untuk belajar kayak gitu? Untuk prosesnya itu kalau untuk prosesnya itu agak lama. Tapi kalau hanya membuat tandu itu mungkin cuman beberapa jam. Tidak sampai berjam-jam juga, cuman mungkin 1 jam. Baik. Kamu udah berapa tahun dari kelas 1 ya ikut? Iya. Sekarang kelas? 2. Kelas 2, oke berarti udah masuk 2 tahun ya. Nah kalau dari Fadila sendiri yang paling berkesan deh selama Fadila ngikutin Ambalan ini, pengalaman? Kebersamaan dalam tim, kekompakan dan lain-lain. Masih banyak lagi. Mungkin kayak event yang pernah kamu ikutin di luar, apa yang pengalaman yang kamu bisa dapat dari itu? Kayak terakhir kan Jambore ya Pak? Iya. Saya bisa melatih kekompakan dalam tim itu kayak seperti kita melatih untuk percaya diri tampil di depan banyak ambalan, banyak kuaran lain. Oke. Baik. Oke deh, terakhir deh Pak ya. Mungkin harapan dari dua-duanya ya, dari Fadila dan juga Pak Jul, mungkin ke Pak Jul dulu harapannya untuk Ambalan SMK PPN Gorontalo sendiri seperti apa? Harapannya untuk ke depan Ambalan SMK PPN Gorontalo itu diusahakan tetap maju dan bisa berinteraksi dengan tamu ambalan lainnya di kuaran SMK PPN Gorontalo dan khususnya di Kabupaten Gorontalo. Oke, tapi nextnya ini apakah ada project setelah ini Kak? Mungkin ada event yang akan diikutin apa gimana Pak? Untuk sekarang kami itu belum ada event ya. Dan ini rencananya juga ada pemotretan untuk persediaan KTA untuk Kabupaten Gorontalo termasuk juga SMK PPN Gorontalo. Baik, terakhir dari Fadila, harapan Fadila sendiri untuk Ambalan. Untuk Ambalan saya harapkan agar tetap terus berjuang dan membangun solidaritas yang Tinggi. Iya. Oke deh. Baik, terima kasih untuk waktunya Fadila dan juga Pak Jul. Terima Dan kasih, selain itu Bu. juga aku masih bakalan explore lagi ada bakat-bakat apa lagi di sekolah ini. Let's go.
lagi di BOM. Bakat orang muda nggak cuma berbakat, tapi juga kreatif dan berprestasi. Oh iya, di SMK PPN ini, siswa-siswi di sini nggak cuma dilatih di bidang pertanian aja loh, tetapi juga harus berani tampil di depan umum. Makanya, keterampilan dalam berbicara juga diharuskan. Nggak apa-apa, berani aja dulu. Seperti yang satu ini, bakat public speaking mereka digunakan untuk membuat sebuah video barcode. Iya, barcode yang tertera di setiap tanaman yang mereka rawat di kebun sekolah itu langsung bertaut dengan video yang mereka buat. Video tersebut berisi informasi mengenai tanaman yang dimaksud dan juga informasi tambahan yang masih berkaitan dengan sekolah. Gak hanya video barcode aja no Uti, tapi siswa-siswi di sini juga diajarkan untuk bisa mengelola website sekolah. Beragam informasi mengenai tanaman, tapi segala informasi mengenai sekolah mereka semua dicantumkan di website tersebut. Lihat deh, jadi bisa dibilang siswa-siswi SMK PPN Gorontalo ini selain jago bertani, public speaking, mereka juga handal loh di bidang teknologi. Bolehlah bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, Nauti, kalian tadi mungkin udah ngeliat video yang sebelumnya ya kan? Dan aku sekarang sudah bersama dengan orang-orang di balik pembuatan QR Code. Ada Nazul dan juga Fadila untuk hari ini. Kita bakal ngobrol sama mereka. Mereka dulu lah ya. Nah, menurut kalian sendiri program QR Code tanaman ini tuh mungkin bisa dijelasin dulu nih apa sih? Nah, jadi program QR Code itu memudahkan kita untuk maksudnya supaya tidak capek dalam menjelaskan kepada para pengunjung. Nah, jadi para pengunjung juga tidak kesulitan untuk mencari informasi tanaman tersebut. Jadi kalau misalnya mereka sudah scan barcode itu, mereka jadi bisa lihat lebih detail lagi, lebih lengkap lagi tentang informasi tanaman ini. Nah, sebenarnya program ini sendiri tuh sudah berjalan berapa lama sih? Sudah sekitar 2 tahun mungkin, iya 2 tahun. Dari awal. Iya. Dari kita masuk kelas 10, nah itu sudah berkembang program ini. Oke. Tapi idenya itu muncul dari mana? Dari siswanya kah atau dari guru-gurunya? Iya, dari Pak Kepsek sendiri. Jadi Pak Kepsek itu dulu kan sekolah ini masih kayak rindang, masih belum mengenal yang namanya pertanian modern itu seperti apa. Nah, Kepsek itu sering bilang kepada kami itu harus mengikuti arah perkembangan zaman tersebut. Nah, jadi terciptalah ide untuk pembuatan QR Code. Iya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari QR Code sendiri ini apa sih informasi yang bisa kita dapat dari sini? Apakah cuma detail tentang tanamannya aja atau mungkin ada informasi lain? Ada informasi kayak siapa pemandunya, terus dari mana asal tanaman ini, terus apa saja. Intinya kayak seputar tentang tanaman, ada juga seputar tentang profil sekolah kita. Jadi pembuatan QR Code itu tidak hanya tentang tanaman, tapi ada juga tentang profil sekolah kita, prestasi sekolah kita dan lain-lain. Oke, berarti lengkap ya semuanya ya, dari sekolahnya, prestasi dan lain-lain gitu. Oke. Nah, untuk pembuatan QR Code sendiri ini berapa lama sih? Kira-kira itu tidak sampai sejam karena kita juga menggunakan website yang sudah bisa langsung jadi barcode-nya. Kadang juga kita membuatnya di Canva, tapi tidak sampai sejam, Kak. Oke, berarti sesuai aman ya, cuma sejam. Iya, ya? aman. Oke. Nah, kalau untuk tantangan terbesar dari pembuatan QR Code ini sendiri? Tantangan terbesar kita itu adalah mencari informasi tentang tanamannya. Kadang ada tanaman yang di sini yang misalnya tanaman ada dari Gorontalo. Nah, tidak semua di Google itu mereka tahu. Kayak maksudnya pakai peribahasa Gorontalo itu tidak semua ada di Google kan. Jadi kita mencari tahu di petani-petani begitu atau tidak orang-orang tertua gitu tentang tanaman ini. Nah, itu menjadi tantangan. Terus juga public speaking kita di kamera seperti itu. Oke, nah kita ke public speaking dulu deh. Kalian ini sebenarnya aslinya emang udah bisa ngomong di kamera atau lebih ke tipikal yang agak susah gitu? Sebelumnya kita itu agak nervous, kayak gugup, terus malu-malu juga. Nah, terus kepala sekolahnya itu kan di sekolah juga ada latihan public speaking gitu.
namanya kalau nggak salah Student Digital Production. Oke. Jadi menghasilkan beberapa konten-konten. Nah dari situ kita belajar untuk public speaking pelan-pelan, terus akhirnya kita bisa tampil di sosial media seperti sekarang ini. Oke. Jadi sebenarnya dari pembuatan QR code-nya sendiri itu Uti itu cuma butuh waktu sejam aja. Iya, Cuman mungkin persiapan siswanya untuk public speaking, terus untuk menggali informasi itu sampai ke petani-petaninya. Mungkin prosesnya lebih ke situ ya. Iya, Proses untuk itu yang agak menggali menarik. informasinya dan lain-lain. Oke, hal menarik apa yang kalian bisa dapatkan sih dari pembuatan QR code ini sendiri? Hal menariknya itu ternyata kita bisa maksudnya kayak selain berbicara di depan umum kayak banyak pengunjung kan, ternyata kita tidak harus menjelaskan. Nah ini ada proses lebih mudah dan lebih cepatnya lagi dan juga tentunya modern seperti sekarang. Nah jadilah kita menciptakan ide barcode ini. Tapi ini berarti proyeknya dikerjakan secara tim berarti ya? Iya, secara ada tim ya? tim-timnya. Oke, nah bagaimana perasaan kalian berdua bisa terlibat dalam inovasi ini? Kalau saya sendiri saya sangat senang dan saya sangat bangga karena walaupun kita sekolah pertanian, kita bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Kayak maksudnya pertanian itu ke arah yang lebih modern lagi. Teknologi ya, modern. Iya. Oke. Kalau dari Fadila? Sama, saya juga senang karena sudah bisa melatih kepercayaan diri saya dengan di sekolah ini, melatih public speaking. Iya. Dan juga Kak, ini cukup menarik mungkin bagi sekolah-sekolah pertanian lainnya. Karena ini kan kayak sekolah pertanian lain itu tidak mungkin mereka kayak mengikuti ini perkembangan zaman, karena ada sekolah pertanian lain di Gorontalo yang mungkin masih masih mengikuti zaman pertanian yang dulu-dulu. Era-era dulu lah Iya, ya. era-era dulu. Oke. Jadi mungkin bisa dibilang mereka itu bisa jadi trendsetter maybe ya, ya untuk bagian QR code ini gitu, Iya. project ini. Oke. Nanti kalau misalkan bisa ditambahin fitur, kira-kira kalian pengen bisa ada fitur apa sih untuk perkembangan project ini selanjutnya? Kalau dari saya mungkin fitur kayak aplikasi yang terbaru itu jadi kalau misalnya pembayaran apa begitu, Transaksinya ya? iya transaksi begitu kita tinggal scan dari barcode itu juga boleh kayak gitu. Tidak lagi tunai atau gitu. Oke. Sebenarnya Kita di pakai cash juga lagi ada. ya? Iya. Cash, oke. Oke, baik. Kalau dari Fadila mungkin kamu pengen ada fitur baru lagi kan di sini? Fitur apa ya? Mungkin ada Kak kayak informasi tentang apa saja sih tanaman yang ada di Gorontalo. Kadang pengunjung itu bertanya ada berapa jenis tanamannya. Mungkin ada suatu aplikasi begitu yang sudah di list itu beberapa macam tanaman yang ada di Gorontalo. Lebih detail lagi sebenarnya informasinya ya. Oke, terakhir harapan dari kalian berdua. Kalau dari harapan kami mungkin untuk SMK PPN Gorontalo ini lebih berkembang lagi, terus juga lebih dikenal lagi oleh masyarakat karena kan sekolah ini belum dikenal luas oleh masyarakat Gorontalo. Masih banyak yang belum tahu bahwa ada sekolah pertanian yang sangat modern di Gorontalo yang berbaur dengan bisnis. Oke, keren. Baik, terima kasih untuk Fadila dan juga Nazli untuk waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak, jadi udah sangat jelas sebenarnya informasinya tentang QR code sendiri untuk mempermudah mereka sendiri sebagai siswa-siswi di sini untuk ngejelasin ke pengunjung dan juga pastinya untuk mempermudah pengunjung yang datang ke sini juga nggak perlu nyari-nyari orang lagi ya, tinggal scan aja gitu. Oke, jangan kemana-mana nanti kita akan balik lagi di Bo. Nah, Nauti, kali ini aku bakalan ngobrol sama Kepala Sekolah SMK PPN Gorontalo. Sudah hadir bersama aku hari ini ada Pak Jamaluddin Hamid. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Oke, kalau Bapak sendiri, menurut Bapak apa sih keunggulan dari SMK PPN Gorontalo ini?
Ya, SMK PPN Gorontalo ini baru jalan 5 tahun ya. Oke. Tapi kita punya branding khusus yang berbeda dengan sekolah lain. Branding kita itu pusat koleksi tanaman, di mana kita mengoleksi tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat, tanaman adat Gorontalo. Dan sekarang itu sudah ada sekitar 300-an jenis dan varietas yang kita koleksi. Nah, selain koleksi itu kita juga pusat pembibitan. Jadi siswa itu berbasis proyek membibitkan apa yang kita koleksi dan itu dibibitkan dan dijual ke masyarakat. Nah, karena kita punya koleksi dan menjadi pusat pembibitan, maka sekolah kita ini dari awal sudah dikenal sebagai lokasi wisata edukasi. Jadi anak TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa, masyarakat sering sekali berkunjung ke sini. Oke, seru ya. Jadi bukan cuma sekedar sekolah, tapi maksudnya yang belajar sini tuh bukan cuma siswa-siswa sini aja. Betul ternyata sekali. ya. Jadi kayak Betul. mahasiswa dari luar juga Betul. belajarnya di sini karena sekaligus mengedukasi. Karena emang dari kita udah keliling-keliling juga di sini Pak, itu banyak banget. Dan kayaknya dari kru-kru juga ada kayaknya udah meminta satu-satu. so ada yang coba ini memang. Oke, dari Bapak sendiri gimana sih perkembangan prestasi di SMK PPN Gorontalo ini selama 5 tahun belakangan ini? Dari pandangan Bapak sendiri dah. Alhamdulillah ya, kita melihat apresiasi masyarakat maupun pemerintah itu luar biasa. Dengan program kita itu di website kita sudah ada 19 perorangan yang mendonasikan tanamannya ke sekolah untuk kita kembangkan dan menjadi amal jariah. Pemerintah juga itu memberikan fasilitas berupa pagar, pavin, kemudian gedung yang nilainya luar biasa karena lebih dari 3 miliar. Dengan jumlah siswa kita sedikit, itu kita betul-betul dapat perhatian. Kenapa? Karena kita membelajarkan yang tadi itu ya, membelajarkan banyak orang dari sekolah lain ke sini. Bahkan beberapa sekolah itu sudah PKL juga di sini melalui unit usaha kita ya, tidak membawa nama SMK PPN tapi unit usaha vokasi farm. Bahkan ke depan itu kita sudah MOU dengan Fakultas Pertanian juga akan praktek, akan penelitian, akan magang di unit usaha kita di vokasi farm itu. Bahkan mahasiswa kedokteran juga belajar di sini tentang tanaman obat. Jadi apresiasi pemerintah luar biasa dan alhamdulillah kita dengan inovasi kita itu sudah diakui 5 besar nasional. Wow, keren. Baru dalam waktu 5 tahun ya, itu keren banget sih Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri, prestasi apa sih yang berhasil diraih sama siswa di sini baik dari akademik ataupun dari non-akademik? Kalau akademik ya, kita itu tiap tahun berapapun yang mendaftar untuk jalur prestasi masuk kuliah lolos. Jadi tahun ini karena yang mau kuliah hanya 3 orang, 3 saja mendaftar, itu lulus tanpa tes dan dapat beasiswa dari kementerian ya, beasiswa KIP kuliah. Dan prestasi yang non-akademik yang menonjol di sini itu adalah siswa kita percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena kita memang merancang siswa kita itu jadi pemandu wisata edukasi. Setiap ada pengunjung yang memandu adalah siswa kita. Sehingga kita merancang kegiatannya itu bagaimana selalu ada percaya diri. Makanya di sosial media kita itu paling muncul itu siswa kita sering podcast, kemudian buat video di TikTok, banyak sekali siswa kita yang muncul. Kultum. Karena yang kita rancang dari awal adalah bagaimana siswa itu percaya diri. Dan percaya diri itu menurut kami adalah prestasi luar biasa. Karena menjadi modal utama ketika dia di masyarakat ya. Mau apapun pekerjaannya, Betul percaya sekali. diri itu penting banget. Betul. Oke, ini menarik sekali sih Pak. Apalagi maksudnya siswa itu berarti kayak diajarkan untuk berani tampil. Betul ya kan? Berani tampil dari seperti yang Bapak bilang tadi udah ada podcast dan lain-lain gitu. Aku juga sempat wawancara beberapa siswa juga, menurut aku mereka juga dari public speakingnya juga udah bagus sih sebenarnya. Dan itu juga menarik sih karena untuk jadi seseorang yang kayak tour guide lah intinya kayak tour guide ya. Tour guide. Itu menurut aku juga punya satu skill yang luar biasa untuk dimiliki sama siswa gitu. Nah kalau dari sekolah sendiri, gimana sekolah mendukung siswa agar bisa berkembang dan juga berprestasi? Ya kita memberikan dukungan penuh bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya ya. Misalnya
anak-anak kita itu kan kewalahan juga ternyata menjadi tour guide. Ketika banyak pengunjung harus menjelaskan berbagai jenis tanaman, harus bolak-balik dan jumlahnya juga terbatas pemandunya, itu kewalahan sekali dengan jumlah pengunjung yang banyak. Dan ide siswa kita dan didukung oleh guru itu kita bagaimana siswa membuat meramu video, menjelaskan tanaman lewat video, lalu video itu diupload di sosial media, lalu dikonversi ke QR code. Jadi tinggal QR code saja yang dipasang dekat tanaman, pengunjung itu tour guide kita tidak lelah lagi menjelaskan. Jadi silakan Pak, bisa di-scan langsung yang muncul adalah video siswa kita menjelaskan tentang tanaman. Ini ngikutin zaman banget berarti ya Pak. Iya. Biasa kan kalau orang mau pergi-pergi tampak-tampak begini itu kan DP penjelasan detail-detailnya itu kan cuma orang tulis di setiap tanaman itu kan ada kan. Biasa kan orang baca. Betul. Mungkin lebih menarik dengan video itu kan karena ada visualnya gitu. Jadi mungkin akan lebih lebih tertarik lah orang untuk cari tahu gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri program yang paling membantu meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan siswa apa nih Pak? Saya kira di sini itu ada kita memberikan peluang dibentuk berbagai macam organisasi. Walaupun siswa itu sedikit yang aktif, tapi yang menjadi leader itu pasti akan memberikan nilai tambah buat mereka. Jadi ada PMR-nya, ada pramuka. Pramuka kita itu sampai pembinaannya sampai ke laksana. Jadi tiap tahun ada pengkaderan bantara, kemudian laksana, dan itu aktif di sekolah kita. Selain dari itu yang tadi ya, kita juga membekali anak-anak dari segi pembinaan akhlak. Jadi ibadah, kemudian kultum, setiap habis sholat itu ada kultum bergantian di siswa kita. Jadi memang pelan-pelan kita upgrade percaya dirinya. Oke, balance ya, dunia akhirat balance. Ya. Oke Pak, kalau menurut Bapak kenapa sih pendidikan pertanian penting banget untuk generasi muda saat ini? Betul sekali. Jadi ini hal yang perlu kita renungkan bersama ya. Orang-orang terkaya dunia yang punya Facebook, yang punya Microsoft, Jack Ma, itu sekarang itu sudah mulai beralih ke bisnis pertanian. Lalu bagaimana dengan generasi muda kita? Lokal Gorontalo, Pak Gubernur, Wakil Gubernur punya program utama SDM dan agromaritim. Dua-duanya ini kan SDM pertanian, kemudian agromaritim. Tapi minat generasi muda kita sangat sedikit. 20-an SMK bidang pertanian di Provinsi Gorontalo, peminatnya itu merayap semua. Bahkan ada sekolah negeri cuma 6 orang siswa barunya. Kalau di sini lumayan lah, ada 15 ke atas, seperti itu. Dan ini prihatin kita, persepsi masyarakat terhadap pertanian itu dianggap sebelah mata. Padahal potensinya luar biasa. Kami sudah buktikan di sini bagaimana anak itu bekerja milenial, tidak usah mencangkul, tidak usah kelahan mencangkul buat bedengan, tapi cukup membibitkan tanaman mereka dapat uang. Gitu. 1 bulan dia membibitkan sudah ada hasilnya, sudah boleh dijual. Dan itu luar biasa potensinya. Tapi generasi muda kita itu minatnya kurang ke pertanian. Ini yang perlu jadi perhatian pemerintah ya. Oke, kalau dari sekolah sendiri tuh ada cara khusus nggak sih untuk bisa menarik anak muda untuk tertarik gitu dengan bidang pertanian ini? Iya, sekolah kita itu kita branding dari awal. Jadi kita membuat sesuatu yang berbeda, anak-anak kita tidak bekali harus kelahan mencangkur, tidak ada. Jadi mereka itu bagaimana terampil mencangkok, menyambung-nyambung tanaman, satu pot bisa 5 macam, 6 macam jenis bunga. Mereka bisa sambung, bisa mencangkok, dan kita siapkan semua medianya. Makanya koleksi itu sangat mendukung karena satu siswa itu bisa mencangkok sampai 15 jenis tanaman, menyambung 10-an jenis tanaman. Apalagi cuma stek itu mereka tahu ini tanaman boleh hanya dengan memotong-potong rantingnya boleh ditanam dan bisa jadi tanaman. Jadi kita buat suasananya itu milenial betul. Mereka santai tapi mudah dapat cuan. Ini salah satu strategi kita dengan branding tadi. Dan kita membuat mereka itu bisa melihat bahwa sekolah kita ini memberikan manfaat sangat luas kepada masyarakat. Sekolah-sekolah lain datang beli tanaman, dari desa juga datang untuk pemberdayaan masyarakat, yang hobi-hobi tanaman datang. Kita mengedukasi semua level pendidikan yang berkunjung ke sini.
bahkan mahasiswa nanti kita ada kerjasama, nanti akan magang penelitian di sini. Jadi kita bahwa ternyata pertanian itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bukan saja ke siswa tapi ke masyarakat luas. Oke, baiklah. Nah, kalau tantangan yang Bapak rasakan sendiri gimana sih, Pak? Tantangan pertama itu dari segi persepsi masyarakat ya, yang kurang terhadap pertanian. Padahal ini bertolak belakang dengan persepsi orang-orang kaya di dunia yang sudah melirik ke pertanian. Itu yang pertama tantangannya. Tentu yang kedua juga dari segi pendanaan ya, karena rata-rata yang masuk ke pertanian itu adalah menengah ke bawah. Sehingga kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan sehingga kegiatan itu bisa berkelanjutan. Oke, mungkin lebih ke situ ya, tantangan selama 5 tahun ini ya. Oke, terakhir Pak, harapan dari Bapak sendiri? Harapan saya ke depan itu pertanian menjadi idola. Idola buat generasi muda kita karena Indonesia itu kan negara agraris, sumber daya alamnya melimpah, dan tidak ada akan kehilangan pekerjaan ketika di pertanian. Makanya salah satu bidang ilmu yang tidak akan sepi dari sisi pekerjaan itu adalah bidang pertanian. Dan saya yakin ke depan generasi muda akan lebih kreatif lagi dengan memadukan teknologi yang ada untuk bagaimana mengembangkan pertanian. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ini banyak sekali insight yang bisa kita ambil ya dari obrolan kita untuk hari ini. Semoga ini bisa mengajak anak-anak muda lain mungkin bisa lebih aware lagi sama ternyata berpotensi itu bidang pertanian gitu. Oke, Nama Uti, aku masih bakal keliling-keliling lagi melihat ada apa aja lagi di sekolah ini. Masih banyak banget yang pengen aku explore. Jangan kemana-mana, tetap di BOM. Selanjutnya Nauti ada bakat puisi dan vokalia. Simak yuk. Ibu, kau adalah rumah yang selalu membukakan pintu. Meski dunia menutupnya untukku. Suaramu sederhana, tetapi mampu menenangkan hati yang paling kacau sekalipun. Ibu, doamu berjalan lebih jauh daripada langkah kakiku sendiri. Dan sampai kapanpun, aku tahu di balik kerasnya dunia selalu ada cinta ibu yang menjadi tempatku pulang. Oke Namuti, sekarang aku udah barengan Nasya. Kita langsung ngobrol aja sama Nasya. Tadi udah bacain puisi soalnya. Nah Nasya, tadi kamu bacain puisi apa sih? Saya membacakan puisi tentang ibu. Nah, saya memilih puisi ibu itu karena saya ingin menunjukkan kasih sayang saya dan cinta saya kepada ibu saya. Halo Mama. Halo, mamanya Nasya. Oke, kamu sendiri kalau misalkan mau tampil ya bacain puisi itu biasanya apa sih yang kamu persiapkan? Yang saya persiapkan pertama itu mental. Oke, itu penting ya. Iya. Biasa kamu belajar nggak sih, misalnya kayak ngeliatin YouTube atau apa untuk belajar intonasi, ekspresi dan lain-lain? Oh, iya saya belajar. Saya juga belajar mengontrol Emosi. iya, emosi saya supaya tidak terlalu emosional kayak tadi. Iya, terus kamu merasa kamu udah terkontrol emosinya? Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit. Oke. Kalau misalkan kamu sendiri suka puisi dari kapan? Saya suka puisi dari SMK ini. Sejak di sini iya, ya? sejak awal SMK. Oke, ya udah deh, cita-cita kamu, Nasya. Cita-cita saya menjadi dokter hewan. Amin. Ya, kita doain ya semoga bisa tercapai amin. gitu. Nah terakhir harapan kamu untuk sekolah kamu sendiri? Harapan saya untuk sekolah ini semoga semakin berkembang, semakin maju, semakin di depan. Oke. Terima kasih Nasya, semoga sukses ya, semoga cita-citanya juga tercapai. Iya, Kak. Dan jangan kemana-mana, No Uti kita bakal balik lagi. Tetap di BOM.
Tampilan hari ini. Jadi tahu kan kalau ternyata sekolah itu tuh bukan cuma tempat untuk belajar, tapi juga tempat untuk melahirkan bakat-bakat hebat anak-anak muda Indonesia pastinya. Dan terima kasih untuk semua kalian yang udah tampil, kalian keren banget. Dan untuk kalian Uti yang lagi nonton, jangan pernah takut untuk nunjukin kemampuan kalian, karena aku yakin setiap anak-anak itu tuh punya bakat yang luar biasa kalau terus diasah dan juga dikembangkan. Nisa pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Thank you.